Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Shop Healer Manga One Piece chapter 1069 akhirnya diceritakan juga oleh para leaker. Jangan lupa untuk berterima kasih pada mereka semua yang telah bergerilya dalam menghidangkan Shop Healer Manga One Piece pada kita semua. Manga One Piece chapter 1069 diawali dengan memperlihatkan Luffy yang langsung menggunakan gear kelimanya untuk melawan Rob Lucci. Luffy benar-benar marah setelah melihat Atlas yang telah memberikannya makanan terbujur kaku di hadapannya karena ulah dari Rob Lucci. Tak hanya Luffy yang memperlihatkan wujud terbarunya, Rob Lucci juga memperlihatkan awakening dari buah iblis kucing Oren Barbar miliknya. Bentuk awakening dari Zoan milik Rob Lucci seperti sosok kucing raksasa, yaitu perpaduan antara Chopper dalam wujud monster point-nya dan perubahan wujud Zoan purba milik Wowo. Pertarungan antara Luffy dan Lucci sangat mirip dengan perseteruan dari Tom and Jerry. Itu artinya sudah dapat dipastikan jika Lucci dibully habis-habisan oleh Luffy dalam wujud gear kelimanya. Luffy membuat Lucci sangat kewalahan, bahkan Lucci sampai ketakutan saat bertarung dengan Luffy dalam mode Gear 5 Nika miliknya. Di sisi lain, Kaku menawarkan bantuan pada Lucci karena yang sedang dilawan oleh mereka saat ini adalah seorang kaisar lautan. Namun Lucci menolak permintaan dari Kaku tersebut dan lebih memilih untuk bertarung melawan Luffy sendirian. Anggota CP0 yang lain saat ini sedang bertarung melawan Seraphim yang dikomandoi oleh Sentomaru. Di sela-sela pertarungan terjadi perebutan komando atas Seraphim baik dari sisi Sentomaru dan para CP0 karena keduanya memiliki akses untuk memerintahkan Seraphim tersebut. Tashi berencana untuk menghancurkan salah satu bagian di Pulau Egghead yang menjadi pusat kontrol atas komunikasi pada para Seraphim, agar Sentomaru tak dapat mengendalikan Seraphim lagi. Shin kemudian berpindah ke markas besar Angkatan Laut. Akainu telah mendapatkan informasi mengenai kedatangan bajak laut topi jerami ke Pulau Egghead. Pasti salah satu dari anjing pemerintah yang ada di Pulau Egghead telah memberitahukan informasi ini pada para Gorosei, dan salah satu tembusannya adalah ke sang Fleet Admiral Asuzuki alias Buakainu. Kizaru ingin membereskan semua kekacauan yang terjadi di Pulau Egghead. Namun, lagi dan lagi, si Buakainu melarang Kizaru untuk pergi ke Pulau Egghead. Yah, padahal para O-player ingin melihat bagaimana si Admiral Monyet Kuning ini dibully oleh Luffy dalam wujud gear kelimanya. Namun Oda Sensei berkehendak lain. Luffy memukul Rob Lucci hingga dia terlempar jauh dan berakhir dengan menabrak sebuah tembok. Dan dikatakan jika saat itu Lucci sudah tergeletak tak berdaya akibat serangan Luffy tersebut. Pada chapter kali ini akan ada sedikit penjelasan mengenai sejarah dari buah iblis lelembut Hito Hitonomi model Sangat Nika yang dimakan oleh Luffy. Dan ternyata buah iblis Nika milik Luffy tak tertulis di buku RPUL mengenai perbuah iblisan. Sudah dapat dipastikan jika Vegapunk lah yang akan menjelaskan sedikit asal-muasal mengenai Sangat Nika milik Luffy, karena Vegapunk telah membaca seluruh buku-buku milik Sarjana Ohara yang berisikan informasi mengenai kerajaan kuno dan abad kekosongan. Itulah mengapa Vegapunk berkata jika pertemuan antara dirinya dengan Luffy adalah sebuah takdir, karena dia mengetahui jika Luffy adalah perwujudan dari Sangat Nika, sang prajurit pembebasan. Pada akhir chapter, Lucci terlihat kembali tegak berdiri. Dia berhasil memulihkan diri berkat kemampuan awakening dari buah iblis Zoan miliknya, yang membuatnya memiliki tingkat penyembuhan yang cepat. Namun Rob Lucci memutuskan untuk segera pergi dari Pulau Egghead, karena dia saat ini terluka parah, dan dia juga takut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Luffy saat ini. Pada akhir One Piece chapter 1069, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yap, itulah sencerit Shop Healer untuk One Piece chapter 1069. Namun sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya Kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece yang berseliweran di dunia maya. Namun sebelum kita masuk ke dalam videonya, berbahagialah kalian para pemuja Boa Hancock, karena kali ini Lifestyle Anime bersama dengan Misfit Society kembali mengeluarkan desain terbaru yang bertemakan Boa Hancock dengan tampilan yang seksi, uhui, dan sangat menggoda. Pokoknya, yang ngaku waifunya Hancock wajib punya ini. Tersedia dua varian warna, hitam dan putih, dengan dua jenis kaos 30S dengan ketebalan standar
dan 24S yang lebih tebal. Untuk ketebalan standar 30S, kalian bisa dapatkan hanya dengan 99.000 saja. Sedangkan yang bahan lebih tebal, kalian bisa dapatkan dengan harga 119.000 saja. Yuk, digaskeun! Apalagi untuk kalian yang ngaku-ngaku budak dari Boa Hancock. Untuk pemesanan bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Ingat, stok terbatas, hanya 100 biji saja. Dan bagi kalian yang beruntung, bisa mendapatkan potongan ongkir juga. Dan untuk pembelian lebih dari satu, kamu akan dapatkan potongan sebesar 10.000. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang juga. Link pemesanan ada di deskripsi. Informasi menarik yang pertama datang dari kabar mengenai perhelatan Jam Festa ke-23 yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2022 ini. Dikatakan jika pada Jam Festa ke-23 akan diadakan sebuah pertunjukan spesial yang bertajuk Road to Emperor, di mana akan memperlihatkan cuplikan-cuplikan pertarungan milik Luffy saat melawan musuhnya dari awal One Piece dirilis hingga akhir dari arc Wano Kuni. Informasi menarik selanjutnya datang dari anime One Piece. Pada tahun 2009, pengisi suara Chopper, Ikue Otani, berkata jika dia sangat berteman baik dengan pengisi suara dari Usopp. Bahkan Otani tidak masalah jika harus mandi bareng dengan pengisi suara Usopp, jika memang dia mau. Namun pengisi suara Usopp menjawab, "Baik, tapi aku sudah menikah." Informasi menarik selanjutnya datang dari Oda Sensei. Pada tahun 2017, Oda pernah berkata jika para O-player sangat mengkhawatirkan jam tidurnya yang sangat singkat. Namun Oda tak menghiraukannya, karena tidur hanya buang-buang waktu saja bagi dirinya. Oda bahkan lebih memilih mencari informasi-informasi untuk dia tuangkan ke dalam manganya. Jika dibandingkan dengan tidur, Oda sendiri malah berkeinginan menjadi sosok robot yang tak butuh untuk tidur. Bahkan ketika Oda pergi berlibur bersama keluarganya, dia tetap memilih untuk tidak tidur terlalu lama. Informasi menarik selanjutnya masih mengenai Oda Sensei. Eiichiro Oda akan datang langsung ke Jeddah Book Fair yang akan diselenggarakan di Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 16 Desember 2022. Tak hanya itu, Oda akan melakukan wawancara dengan salah satu YouTuber One Piece terkenal di Arab Saudi nantinya. Informasi menarik selanjutnya datang dari manga One Piece. Setelah perilisan dari manga One Piece chapter 1070, akan ada libur dari majalah Weekly Shonen Jump karena adanya libur Natal. Namun jika Oda Sensei tak meliburkan diri setelah libur Natal, maka kita para O-player dapat menikmati Shop Healer serta versi bajak laut dari manga One Piece chapter 1071 di akhir tahun. Yos nakama, itulah Sencherit Shop Healer Plus Plus untuk manga One Piece chapter 1069. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!